Inilah yang dikatakan apa yang bermanfaat akan terus berada di permukaan bumi. Adapun apa yang tidak bermanfaat maka dia akan hilang sirna di telan masa. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu ta'ala wa astahdihi wa astaghfiruhu wa atubu ilaihi وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman kita akan mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan dengan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal." Adapun buih, busa, sesuatu yang tidak bermanfaat maka dia akan hilang tanpa tersisa. Dan adapun sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia maka dia akan tetap berada di permukaan bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, di dalam ayat ini menjelaskan tentang perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Kebenaran pasti akan terus langgeng di permukaan bumi ini. Adapun kebatilan maka tidak akan pernah ada manfaatnya. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kebatilan bagaikan buih, bagaikan busa. Diterpa oleh air dia akan hancur, dia akan hanyut dibawa oleh air, bahkan kemudian tidak tersisa apapun. Adapun sesuatu yang bermanfaat maka dia akan terus dikenang, akan terus diikuti, akan terus bermanfaat di kalangan masyarakat meskipun orang yang membawa kebaikan tersebut telah meninggalkan dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala ini tentang beberapa ulama yang mengarang kitab.
dari masa ulama salaf sampai ulama-ulama khalaf. Mereka mengarang kitab tidak karena tebalnya kitab tersebut, tapi mengarang kitab karena keikhlasan, karena ingin bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Adalah Al-Imam Al-Bukhari yang mengarang kitab Sahihul Bukhari. Beliau mengarang kitab Sahih Bukhari dalam kisaran waktu 16 tahun. Di dalam Sahih Bukhari ada sekitar 7.300-an hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi beliau menginginkan ada manfaat dari kitab yang beliau karang. Bahkan beliau disebutkan sebelum menulis hadis, setiap harinya beliau wudu, beliau kemudian salat, beliau bersihkan badannya, salat 2 rakaat istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya beliau berdoa mudah-mudahan hadis yang beliau tulis bermanfaat bagi orang-orang Islam sekitarnya. Dan kenyataannya sampai sekarang tidak ada kitab yang lebih otentik dan lebih sahih daripada kitab Sahih Bukhari. Di dalam bab akidah juga disebutkan ada seorang ulama bernama Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang mengarang kitab tidaklah terlalu banyak, bahkan tidak sampai 10 lembar. Tapi akidah Tahawi yang kemudian dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah ini disyarahi oleh lebih dari 20 ulama setelahnya. Sampai sekarang ketika kita belajar akidah, maka tidak akan pernah lepas dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di dalam ilmu nahwu juga kemudian kita pernah mendapatkan seorang ulama, Muhammad bin Dawud As-Sinhaji, yang terkenal dengan sebutan Al-Ajurrumi. Sehingga kemudian kitabnya yang kecil, yang dikatakan mukhtasar jiddan, ringkas sekali, tapi kemudian Allah berikan manfaat dari apa yang dia tulis. Kitab yang ringkas dalam bab nahwu ini bermanfaat, bahkan menjadi kitab pijakan bagi mereka yang ingin belajar nahwu, dasar-dasar dan pengantar ilmu nahwu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan apa yang bermanfaat akan terus berada di permukaan bumi. Adapun apa yang tidak bermanfaat maka dia akan hilang sirna di telan masa. Kita lihat ketika akhir abad 19 banyak sekali ide-ide pembaharuan. Ketika umat Islam terpuruk dan barat maju, maka kemudian banyak ide-ide pembaharuan mulai dari Jamaluddin Al-Afghani dengan ide pembaharuan pan-islamismenya. Ada juga Muhammad Rashid Ridho dengan ide pembaharuan pendidikannya. Kemudian juga Hasan Al-Banna dengan ide Ikhwanul Musliminnya. Tapi kemudian waktu itu di awal abad ke-20 muncul seorang ulama di Indonesia, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Tidak ada ide pembaharuan yang muncul dari beliau, tapi beliau ingin adanya kebangkitan di antara para ulama dan kemudian ingin adanya persatuan di antara umat Islam. Itulah ide dasar dari apa yang beliau gagas dalam kitabnya Al-Qanun Al-Asasi. Beliau ingin para ulama bangkit, beliau ingin umat Islam bersatu. Bahkan beliau mengatakan, fa innal ijtima'a wat ta'awuna wal ittihada wat ta'alufa huwal amru alladhi la yajhalu ahadun manfa'atahu. Kaifa waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jamaah. Dan sesungguhnya berkumpul, bersatu, tolong menolong dalam kebaikan dan kemudian kebersamaan itu adalah perkara yang tidak ada orang pasti tahu manfaatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yadullahi ma'al jamaah, dan pertolongan Allah kepada orang-orang yang berkumpul bersatu dalam kebaikan. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kemudian menyebutkan bahwa kejayaan sebuah umat,
kejayaan dan kemajuan sebuah golongan, bahkan organisasi terletak dari kebersamaan dan kebersatuan mereka. Bahkan beliau menukil bait-bait syair yang mengatakan, kunu jami'an ya bani idza aral khutabu wa la tatafarraqu ahada ta'bar rimahu idza istama'na takassura wa idza iftaraqna takassarat afrada. Jadilah kalian bersatu semuanya jika ada perkara yang sulit, dan janganlah kalian bercerai-berai. Anak panah itu jika kemudian dia bersatu maka susah untuk dipatahkan, tapi kemudian ketika anak panah itu bercerai-berai maka mudah untuk dipatahkan. Itulah pesan yang ada dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, agar kita menjunjung tinggi persatuan dan agar kita senantiasa beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan ide persatuan, dengan ide kebangkitan ulama. Sampai sekarang Jam'iyah Nahdlatul Ulama tetap berada, tetap eksis, bahkan tetap menuai-nuai dan menghasilkan kebaikan di sana sini. Karena keikhlasan beliau, karena kemurnian niat beliau, maka kemudian apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih, adapun busa akan hilang diterpa oleh air, sedangkan apa yang bermanfaat bagi manusia akan terus berada di permukaan bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ahabba ila ahadikum idza amila amalan ay yutqinahu. Qila wa ma itqanuhu ya Rasulullah? Qala ay yukhlisahu minar riya'i wal bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang di antara kalian jika dia melakukan sesuatu, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah dia menjauhkan dirinya ketika melakukan kebaikan tersebut dari perbuatan riya, dari sifat riya dan dari hal-hal bid'ah. Mudah-mudahan kita semuanya di antara hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk senantiasa melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan kebaikan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.